Shalom semua, kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen, masih bersama Pastor Billy Lantang. Saya harap kamu sedang merasa damai, tapi saya juga tahu bahwa banyak dari kita yang datang ke video ini justru karena sedang merasa sebaliknya. Mungkin kamu sedang merasa hidupmu berantakan, mungkin ada mimpi yang hancur, hubungan yang retak, atau kesalahan masa lalu yang membuatmu merasa tidak punya masa depan lagi. Pernah tidak kamu merasa seperti sebuah barang pecah belah yang jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping dan rasanya mustahil untuk disatukan kembali? Di titik itu, kita sering berpikir, sudah selesai, saya sudah gagal, Tuhan tidak mungkin mau memakai orang yang sudah hancur seperti saya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Kita akan membedah materi dari Pastor Billy Lantang, khususnya di menit ke-29 sampai 1 jam 7 menit. Kita akan belajar tentang satu kebenaran besar, bahwa Tuhan kita bukan hanya pencipta, tapi Dia adalah pakar restorasi. Dia tidak pernah membuang apa yang hancur, Dia justru mencari kepingan-kepingan itu untuk dijadikan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik, dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Shalom. Oke, kita akan membahas sebuah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti bahwa kalau saya ikut Tuhan itu saya harus paham isi hati Tuhan sebenarnya. Ya, isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu seperti apa? Kemudian supaya saya mengerti, supaya saya menjadi orang Kristen yang tidak agamawi, tapi mengerti bahwa hubungan saya dengan Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Oke. Nah, ada sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan itu sama manusia dipisahkan. Dan betul, pada saat perjanjian lama, Tuhan itu dipisahkan daripada manusia. Dan ada sebuah kata yang menyatakan hal ini. Dan ada sebuah elemen sebenarnya yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Dan ini terus dipertajam akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru dan sampai hari ini. Nah, kata ini adalah kata tabir. Ya, tabir. Sekarang kalau Bapak Ibu buka Alkitab, kalau ada di dalam handphone itu sangat mudah untuk kalau kita ketik kata tabir, itu yang pertama kali keluar adalah di Keluaran pasalnya yang ke-26. Kita baca ya. Dimulai dari ayat yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-26 dimulai dari ayat yang ke-30. Dikatakan begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya. Ada kata harus. Ya. Kita terusin lagi. Ayat 31. Haruslah kau buat tabir. Buat apa tabirnya? Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Ribet ya. Penjelimet itu. Ayat 32. Keluar lagi kata ini. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ayat 33, keluar lagi kalimat ini. Haruslah tabir itu kau gantung pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga, perhatikan kalimat ini, tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tabir adalah pemisah. Dan saat itu kenapa ada hal seperti ini? Karena ini adalah pembangunan pertama daripada sebuah tempat ibadah. Namanya kemah suci, atau yang kita kenal dengan tabernakel Musa. Kemudian ada bait Allah 1, bait Allah 2. Sampai hari ini ada gedung ini. Tadi kita sudah lihat groundbreaking. Itu gedungnya. Nah, semua yang serba fisik di perjanjian lama dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Ya. Jadi saya mau memberikan pengertian ini supaya kita merdeka dan kita menikmati perjalanan sama Yesus. Oke. Perhatikan
ikuti perlahan-lahan. Di saat itu, harus ada mediator buat orang yang datang ke hadapan Tuhan dan membuat mediasi mendamaikan Tuhan dengan manusia. Karena saat itu manusia dipisahkan dari Tuhan. Belum ada kehadiran Yesus. Itu sebabnya imam besar Harun, dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, melewati tabir itu tadi. Karena itu pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa darah hewan, memercikan di atas tabut perjanjian, hadirat Tuhan turun. Dengan permohonan Tuhan, berdamailah, ampunilah dosa anak-anakmu. Mediatornya yaitu imam besar Harun. Kalau Harun tidak kudus saat itu, dia bisa mati di dalam situ. Jadi ada kemungkinan besar di hari pendamaian yang terjadi setahun sekali, itu sebelum hari pendamaian mungkin aja Harun di rumahnya tumpengan sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Terus minta doa, doain gue ya. Kenapa? Gue undang ke rumah ya, kita doa sama-sama. Kenapa? Besok hari pendamaian. Ya ampun. Gue takut nih, kalau gue gak kudus mati besok gue. Nah, dia harus mengadakan juga pembersihan bagi dirinya. Bisa 18-20 pengorbanan yang dia lakukan buat dirinya sendiri untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sekali lagi, manusia dengan Tuhan dipisahkan sama tabir. Hari ini, kalau kita ditanya agamanya apa, pasti kita akan bilang agama Kristen. Di dalam semua agama, termasuk agama Kristen, semua agama diciptakan untuk manusia punya upaya datang kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya dan menghampiri manusia, itu hanya Yesus. Jadi ketika Yesus turun dari tahtanya di Filipi 2 ayat 5-7, menanggalkan semua haknya, di hari itu dia sedang nyatakan kepada kita bahwa saya datang bukan bawa agama, bawa hubungan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan jemaat, hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah, jangan dikultuskan. Yang dikejar Yesusnya. Ketika kita mengkultuskan hal-hal sarana-sarana ini, akhirnya kita tidak paham hubungan saya sama Yesus dan gak pernah ngerti isi hatinya Tuhan. Dan bahkan banyak orang akhirnya yang datang ke dalam tempat ibadah seperti begini, pengertiannya salah. Di Matius 12, tiba-tiba Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, melebihi bait Allah. Bait Allah kedua sedang berdiri saat itu, didirikan nama Zerubabel, direnovasi sama Herodes, megahnya luar biasa. Mereka berpikir sebentar lagi akan ada gedung yang lebih besar daripada itu. Markus 13, Yesus keluar dari bait Allah. Dia bilang sebentar lagi ini akan rontok dan runtuh dan bahkan batu-batunya dilempar ke bawah. Thrown down. Dan betul, terjadi perang. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem, di luar tembok Yerusalem masih ada batu-batu bekas bait Allah kedua. Dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini pemahaman kita harus mengerti dulu dasarnya, supaya kita ngerti hubungan kita sama Tuhan. Gereja itu adalah saudara dan saya. Ini gedung gerejanya. Sebentar lagi saudara akan punya gedung gereja yang luar biasa di PIK. Semuanya menjadi percuma kalau kita tidak mengerti fungsi saya sebagai gereja. Makanya di Maret 2020, di zaman COVID, ketika orang mengatakan gereja ditutup, saya katakan begini, bukan gerejanya ditutup, gedungnya ditutup. Gereja gak bisa ditutup. Karena gerejanya saudara dan saya. Karena kita adalah gerejanya, itu sebabnya nanti ketika doa berkat disampaikan di tempat ini, kita meninggalkan tempat ini, ibadah jalan terus. Ibadah gak bisa stop. Orang yang tidak mengerti prinsip ini, akan selalu bilang sama temannya, lu udah ibadah? Udah. Gue baru selesai ibadah. Ibadah gak bisa stop.
Sebentar saudara masuk ke Central Park, ke bawah, ke mall. Karena saya gerejanya, ketika mall dibuka, saya masuk menginjakan kaki di mall, tempat itu berubah jadi tempat ibadah dengan format yang berbeda-beda. Ketika dibukain pintu sama satpam, kita bilang apa? Karena saya masih ibadah terus kok, ibadah gak pernah stop, karena saya kan gerejanya. Makasih ya mas. Berapa banyak di antara kita yang bilang terima kasih sama satpam yang bukain pintu? Oh saya percaya semuanya pasti iya, tapi banyak yang enggak ya. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet dan ada mas yang nungguin di situ, dia ngangguk-ngangguk itu karena memang udah di-train-nya begitu. Gak ada yang pernah negor dia. Terima kasih ya mas, toiletnya bersih banget. Itu ibadah. Salah satunya ngapain? Ngantre. Orang Indonesia paling gak bisa ngantre, saya amen duluan, amen. Apalagi kalau lift kebuka, aduh ampun deh gubrak-gubrakan depan lift. Kayak ketakutan ketinggalan lift, tau gak? Harusnya kan yang dari dalam keluar dulu, ya gak? Sampai-sampai ya, kalau saya tiap bulan pastilah ada perjalanan gitu ya. Mau boarding aja, itu sampai gubrak-gubrakan di depan tempat boarding. Sampai satu hari saya bilang gini, Pak, mohon maaf Pak, karena dia udah nyenggol-nyenggol saya terus kan. Saya, aduh nih orang nih kenapa sih gitu. Pak, itu yang ada di tempat boarding Bapak tuh tulisan, itu artinya tempat duduk. Bapak saya jamin gak akan berdiri Pak. Dia kayak ketakutan, kayak nanti masuk pesawat gue berdiri gak dapat kursi gitu loh. Ini bukan bus kota, Bapak pasti nanti duduk Pak, tenang aja Pak. Iya ya Pak, ya udahlah Pak sini ngantri Pak sama saya Pak gitu. Istri saya galak loh, sama kayak gitu-gituan. Satu hari ada orang di Indomaret, tiba-tiba nyelak aja begitu. Gak ada yang berani tegur, oh ditegur sama dia. Mas, ngantri dong. Ya ampun Bu, cuma satu botol doang. Ya hargain dong yang lain, antri dong. Wow, orang Indomaretnya juga marah kasirnya. Ngantri Mas. Semua yang lagi ngantri marah juga, Mas ngantri. Gara-gara istri saya. Waktu dia pulang ke rumah dia kasih tahu, aku tadi negor si bapak-bapak tuh di Indomaret. Masa nyelak-nyelak aja. Saya bilang gini, kamu berani banget sih. Ya gak apa-apa lah, kalau ada apa-apa kan aku tinggal panggil kamu tinggal datang beres. Emangnya gue preman apa? Kan Indomaret dekat rumah, dalam 5 menit kamu hadir, kamu berdiri di pintu, orang pada takut. Serem ya aku ya. Ibadah gak boleh stop. Karena kita gerejanya. Tabir tuh pemisah, betul. Sekarang perhatikan ini. Kalau kita klik tabir lagi. Ini keuntungannya ya, keuntungannya punya HP ada Alkitab itu sekarang bisa ditulis-tulis gitu. Saya mulai pelayanan mimbar tuh dari tahun 1998. Dulu tuh masih bunyi satu gereja nih ya kalau buka. Mari kita buka bunyi gini, kresek-kreseknya buku semua. Dan gak ada saingannya. Kalau sekarang kan kita buka HP kan ada saingannya. Pas kita buka ayat tiba-tiba, ih siapa yang WhatsApp nih? Nah, ada saingannya, ada notifikasi. Apalagi kalau udah kaum ibu. Saya paling udah sering ya kalau ibadah kaum ibu. Karena ibu-ibu itu suka gak tahu cara matiin HP. Udah berkali-kali tau gak ya. Tapi saya udah biasa, jadi saya gak apa-apa sih. Satu hari nih, ya ibu-ibu tiba-tiba HP-nya nyala di tasnya. Dia bingung dong matiin lagi tengah-tengah khotbah nih. Dia gini, sampai dia kagok HP-nya mental ke belakang. Karena kepala ibu di belakang saya udah gak tahu deh tuh. Pernah sekali lagi duduk di depan ya. Bukan di sini, bukan. Pokoknya duduk di depan dia. Dia mau matiin HP gak bisa, ada 5 temennya deketin dia, mau silent aja gak ngerti. Orang multimedia lari dari belakang. Wah gini loh tante, tek mati langsung. Ada sekali lagi, duduk di depan juga, tengah-tengah khotbah juga. HP ibu-ibu tuh kan keras banget ringtone-nya ya. Di dalam tas aja keras banget, betul ya? Pas dia keluarin dari dalam tas makin makin keras kan ya. Diangkat loh sama dia. Orang Manado, sama saya. Iyo Jo. Ya ini Pak Billy lagi khotbah, tunggu dulu, ngana telepon nanti aja. Udah ganggu aja gitu. Tengah-tengah khotbah loh. Sampai saya bilang, Bu kalau ada yang nanyain saya bilang saya lagi sibuk, lagi khotbah. Udah nanti saja Jo, iya telepon nanti aja, udah taruh. Iya terusin Pak Pendeta, terusin. Emang ibu-ibu tuh luar biasa ya. Saya suka tersenyum melihat mereka. Oke, kata tabir yang pertama keluar di perjanjian baru. Coba lihat. Matius pasal yang ke-27, ayat 50 dan 51. Matius 27, ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Oke. Di saat dia menyerahkan nyawanya, karyanya selesai di kayu salib. Yang terjadi pertama kali adalah, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir yang tadinya pemisah antara manusia dengan Tuhan, hari ini sudah terbelah. Berarti saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Berarti hari ini Tuhan gak menghukum, tidak menuduh, tidak mengutuk kita, jadi stop bertanya-tanya tentang hal itu. Hari ini kita semuanya hidup taat karena kita sudah dilayakkan di kayu salib. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu proses namanya justification. Kita dibenarkan, kita dilayakkan sama Yesus. Hari ini saya hidup taat karena saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita ngerti prinsip dasar ini saja, kita akan sanggup memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena sering kali dari atas mimbar didengungkan hal-hal seperti begini. Ayo berikan yang terbaik, kita bingung. Aku nyanyi, dengerin khotbah, persembahan, doa berkat, pulang. Berarti mungkin itu yang terbaik kali ya. Itu salah satunya, betul. Tapi akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada manusia ketika kita sudah menerima yang terbaik. Pengertiannya begini. Saya gak bisa kasih saudara uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak pernah terima yang terbaik. Saya harus ngerti dulu bahwa Tuhan sudah diperdamaikan sama saya. Tuhan sangat sayang sama saya. Tuhan tidak menuduh saya. Tuhan tidak pernah berseberangan sama saya lagi. Kalau kita ngerti pemahaman yang sangat dasar ini, pengertian kita kemudian berubah. Kita tidak akan bahkan mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang berdiri di atas mimbar ini lebih dekat sama Tuhan. Ada kemungkinan yang duduk di situ lebih dekat sama Tuhan. Yang berdiri di sini dosanya belum ketahuan aja. Jangan pernah berpikir orang yang berdiri di atas mimbar itu paling dekat sama Tuhan. Makanya banyak orang dikit-dikit minta doa. Saya nggak salahkan orang minta doa. Saya juga butuh didoakan. Kita di dalam kelemahan kita butuh saling mendoakan. Tetapi kemudian kita harus paham juga untuk mengaktifkan iman. Karena dikit-dikit orang datang ke saya gini. Pak, tolong doain Pak. Doain apa? Anak saya mau kuliah Pak. Pak, tolong doain Pak. Doain apa? Anak saya biar dapat jodoh Pak. Pak. Ketemu lagi orang di mall. Pak, tolong doain Pak. Aduh, terima kasih Tuhan udah ketemu Pak Billy. Ayo tolong doain Pak. Doain apa Bu? Apa ya? Saya juga bingung. Terserah Bapak deh gitu. Lama-lama gue charge ya. Udah rasa kayak dukun tuh gak lama-lama. Itu sama aja kalau adik saya Jesse datang ke saya ngomong begini. Bill, bilang dong sama papa mama. Gue pengen banget makan roti buat besok. Tolong bilangin dong, tolong beliin. Saya kan ngomong apa ke dia? Ya lu ngomong aja sendiri. Terus dia bilang gini, enggak kan lu lebih dekat sama mereka. Kita ya adalah kakak beradik di dalam keluarga besar Allah. Bapaknya satu. Bapak yang menyembuhkan saya dari kanker di 2019 adalah Bapak yang sama akan menyembuhkan siapapun yang sedang sakit hari ini. Yuk datang ke Tuhan, yuk hampiri tahtanya. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Perhatikan kalimat berikut ini di Ibrani, coba lihat. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Mengatakan begini. Ingat, tadi kalau kita baca di perjanjian lama, semuanya pakai kata harus toh. Coba lihat ini. Pengharapan itu, ya, semua dari kita punya pengharapan. Selama kita bernafas, kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Gak ada kata-kata harus lagi. Yang ada adalah ketika kita terima Yesus, harapan kita nih ya, diambil sama dia. Dia bawa harapan kita. Karena tabirnya udah terbelah dua. Yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah imam besar agung. Bukan Harun lagi, tetapi imam besar agung namanya Yesus. Mediator kita dengan Tuhan adalah Yesus. Dia yang bawa harapan kita, dia bawa masuk sampai ke belakang tabir. Dan dia kaitkan di tahta kerajaan sorga. Dan dia katakan pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena tidak ada lagi pemisah antara engkau dengan Tuhan.
Itu sebabnya dikatakan di mana Yesus telah masuk ayat 20 sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dulu imam besar Harun melakukan pendamaian sekali setahun. Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dia bawa pengharapan kita, dan Alkitab dengan jelas mengatakan dia adalah perintis karena dia yang bawa harapannya, dia bawa masuk ke dalam tahta kerajaan sorga. Kata perintis adalah artinya prodromos. Prodromos itu adalah orang di zaman kerajaan dulu yang lari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada seisi kota. Dia katakan sebentar lagi ada orang penting mau lewat. Sebentar lagi ada raja mau lewat, sebentar lagi ada orang VIP mau lewat. Semua rakyat turun di pinggir jalan. Dan orang pentingnya lewat, semua tepuk tangan. Bayangkan, Ibrani mengatakan dengan jelas, sang prodromos, sang perintis, itu adalah Yesus itu sendiri. Dia yang lari masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia yang menghadap tahta kerajaan sorga. Dia yang membuka tabir pemisah itu. Dan seolah-olah seperti dia berteriak kepada seisi sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau masuk. Siapa? Saudara dan saya. Kita datang, itu sebabnya kita sanggup dengan keberanian menghampiri tahta kerajaan sorga. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu sebabnya ya, saya sangat sedih kalau orang Kristen datang kepada saya ngomong begini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab-jawab Pak. Saya sedih dengar orang ngomong begitu, karena dia ikut Tuhan dengan formula. Dia berpikir dengan upaya-upayanya dia, Tuhan berarti harus jawab. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya mengkultuskan tata ibadah. Itu sebabnya banyak orang yang mengatakan begini kepada gereja-gereja yang lain misalnya. Gereja kamu gak tepuk tangan kering. Gereja yang gak tepuk tangan mengatakan gereja yang tepuk tangan. Gereja kamu tepuk tangan rame amat sih. Gak menghormati hadirat Tuhan. Mencibir terus menerus. Yang dikultuskan itunya. Saya sudah 25 tahun pelayanan mimbar. Saya sudah melihat banyak blunder yang terjadi di atas ini. Karena manusia pasti ada kekurangannya. Salah satu contohnya, seorang hamba Tuhan, gembala sidang. Setelah saya berdoa, dia naik ke atas mimbar. Dia berdoa, Tuhan terima kasih. Ini di luar kota ya. Tuhan sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan, aku berdoa, berkati istri-istri dan anaknya. Terus dia diem. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Ketemu sama saya suka bercanda, habis selesai, emangnya gue Salomo, istri banyak. Yang paling kasihan WL, kasihan banget. Di awal ibadah, Tuhan, hari ini kami gak mau malu-malu Tuhan datang ke hadirat-Mu. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Terus dia diem kan, orang-orang juga nahan ketawa. Tiba-tiba ada yang berteriak di belakang, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Aduh udahlah, makin hancur udah. Dia gak bisa pimpin ibadah dengan benar akhirnya. Jadi yang namanya blunder yang terjadi di atas ini udah banyak. Itu sebabnya yang kita patut kejar adalah Yesusnya. Jangan kultuskan hamba Tuhan loh. Saya ini bukan mediator. Saya Pak Yosia ini hanya penyampai kabar keselamatan bagi kita. Jangan dikultuskan. Aktifkan imanmu. Ya beberapa tahun yang silam, seperti biasa lah orang-orang sakit datang minta-minta didoakan gitu ya. 7 orang sakit saya doakan dalam 1 tahun. Semuanya meninggal, ayo. Tadi abis ibadah aku minta dia, Pastor Billy doain, enggak jadi gitu. Takut metong ntar. Sampai-sampai saya dapat telepon. Pak Pendeta Billy ya, iya kenapa? Gini Pak, kami dengar Pak, bahwa Bapak ini kalau doain orang cepat ketemu Yesus. Jadi Pak, kami mau ngundang Bapak ke rumah Pak. Buat apa ya? Gini Pak, orang tua kami udah sakit parah Pak. Kata rumah sakit udah gak ada harapan. Jadi kami mau ngundang Bapak datang ke rumah untuk doain. Doain maksudnya doain apa? Bahasanya rohani banget. Supaya yang terbaik terjadi. Supaya Papa meninggal maksudnya. Mana sih?
Karena saya waktu itu masih banyak waktu, terus kenal-kenal juga gitu ya. Jadi saya bilang sama istri saya, yuk datang yuk gitu. Di dalam perjalanan kan saya ngomong sama istri saya, lucu ya, biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Sampai ke sana ya kita berdoa lah. Lagi tengah-tengah doa si omnya bilang gini sama saya yang sedang sakit. Bill, tadi om lihat yang datang bukan kamu sama istri kamu aja, lebih dari 2. Saya seneng dong. Ih, malaikat Tuhan beserta sama saya. Si om dibukain gitu ya mata rohaninya ya. Keluarganya beda nangkepnya. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Ampun deh. Setelah berdoa, kita pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, mujizat terjadi Pak. Duh, kaget saya. Apaan? Papa sembuh total. Seperti dapat organ baru, bisa jalan-jalan ke mall dan lain. Wih, saya senang banget dong. Saya langsung kasih tahu istri, sayang itu si om sembuh loh. Istri saya tahu ngomong apa? Luar biasa ya, pasien pertama sembuh. Yang lainnya meninggal semua. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Amin. Kejar Yesusnya. Orang kalau nggak kejar Yesus, akhirnya terpesona sama berkat sama mujizat doang. Ingat ada 10 orang kusta di Lukas 17. Yang balik berapa? Cuman 1. Cuman 1 yang balik terpesona sama Yesusnya. Terus Yesus tanya apa? Yang 9 mana? Itu luar biasa loh ayat itu. Terus dia bilang, ya udah kabur lah pergi. Terpesona sama kesembuhannya. Sembuh kabur. Tahu gak Yesus bilang apa sama dia? Kenapa dia tanya yang 9 mana? Karena kesembuhannya belum tuntas Bapak Ibu. Terus dia bilang begini. Your faith has made you whole. Imanmu telah menyelamatkanmu. Itu artinya bahasa aslinya. Kesembuhanmu sempurna. Rupanya yang 9 sembuh, bekas kustanya masih ada. Yang 1 karena terpesona sama Yesus, ketika dia bilang terima kasih dan terpesona sama sumber daripada kesembuhannya, bekas kustanya hilang. Cari kerjaan gampang. Orang yang 9 itu cari kerjaan susah karena bekas kusta kelihatan bekas kustanya. Makanya terpesonalah sama sumbernya. Jangan terpesona sama pemberian-pemberiannya. Akhirnya kita ngerti dengan benar bahwa dia sangat sanggup bagi hidup kita. Itu dahsyatnya Yesus. Makin ngerti hatinya, akhirnya hidup kita itu dikuasai firman, bukan sekedar ngerti firman. Ingat, perubahan bisa terjadi kapan aja. Kapan saja bisa terjadi. Berapa bulan yang lalu, saya di daerah Mampang. Harusnya saya salah jalur. Saya salah jalur nih, saya bilang, aduh salah jalur. Jadi harus melipir ke kiri supaya bisa terus. Karena jalur di sini harus belok kanan dan lampu merah lagi. Jadi saya lihat di spion saya, mobil jauh banget di belakang. Jadi saya pelan-pelan belok kiri ya. Masuk ke jalur kiri. Lagi pelan-pelan masuk jalur kiri karena memang kelihatannya aman. Tiba-tiba di samping kiri saya ditabrak motor sekeras-kerasnya. Di kaca spion gak ada loh tadi dia. Gak tahu datang dari mana. Gubrak sampai dia mental hampir masuk got. Kaget dong saya. Kaget banget, itu hari Sabtu jam 2 siang mau pergi pelayanan. Kaget, kesel, marah. Terus waktu saya buka kaca di sebelah kiri, itu motoris-motoris yang udah datang pada marah-marahin dia. Woi, udah lihat mobil kasih sen juga lo kenceng-kenceng amat. Rupanya dia full speed nabrak saya. Rupanya dia tertidur di motor. Taunya dari mana? Saya turun akhirnya. Dan saya punya pilihan 2. Bisa marah-marah sama dia dan plus saya udah tahu dia yang salah. Atau saya bisa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kuasai hidupku Tuhan. Kuasai emosiku. Aku gak mau dipimpin sama emosi. Apalagi pas lihat mobilnya penyok, makin emosi. Terus saya jalan ke dia. Waktu saya jalan ke dia, saya lihat tangannya udah bengkak. Lagi berlutut di samping motornya. Dikelilingin orang banyak. Saya bilang, Roh Kudus pimpin saya. Tiba-tiba saya juga berlutut di sampingnya dia. Tiba-tiba saya gandeng dia. Terus tiba-tiba yang keluar dari mulut saya begini. Mas, kenapa sih buru-buru mas? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek pak. Saya minta maaf pak. Saya kerja dari jam 6 pagi pak. Saya ini kurir pak. Harusnya hari Sabtu ini saya gak kerja pak. Tapi karena saya
membutuhkan uang Pak untuk anak-anak saya. Jadi saya paksain diri kerja Pak dari jam 6 pagi. Saya capek banget Pak. Saya udah lihat mobil Bapak dari jauh. Tiba-tiba saya ngeblank, saya ketiduran di motor Pak. Saya mohon maaf ya Pak gitu. Wah kasihan banget. Waktu dia lagi ngomong gitu tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya. Doain Bill, doain. Kasih betadin kali, doain. Kok doain? Terus akhirnya saya memberanikan diri, kan Tuhan bilang, kan kamu tadi minta pimpinan saya. Oke Tuhan, Mas, boleh gak saya doain? Ya dia bingung lah, doain. Iya Pak. Mas saya orang Nasrani, saya doain pakai cara saya ya Mas. Iya Pak. Saya doa lah, banyak orang kan, saya gak peduli. Bapak yang baik, wah di pinggir jalan tuh. Kuasai hidupnya dia. Hibur dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan, tiba-tiba kan saya lagi melukin dia kan, tiba-tiba dia nangis. Cekukukan. Terjadi kebangunan rohani pinggir jalan. Saya berdoa, tiba-tiba ada suara lagi berikutnya. Habis selesai doa, Bill, kasih dia uang. Enak aja. Mobil gue penyok, kok dikasih duit? Gimana sih Tuhan? Kasih uang, Bill. Habis selesai doa, saya ambil uang dari mobil. Dengan berat hati. Orang dia yang salah, saya kasih sama dia. Mas, ini dari Tuhan buat Mas. Jangan Pak, udah saya yang salah kok, Bapak udah berbaik hati, gak usah Pak, gak usah. Udah terima aja. Nanti Mas buat anak Mas aja ya. Mas, tahu gak Tuhan sayang banget sama Mas. Tuhan sangat sayang sama Mas. Buktinya Mas lagi dalam keadaan yang gundah, yang gak enak hatinya, dipertemukan sama saya, yang bisa doain Mas hari ini. Teduhkan, didoain, iya ya Pak, hati saya jadi ada damai loh Pak, ngomong gitu. Udah gitu ada yang ngasih duit lagi Mas, ya ayo. Iya kan? Iya ya Pak, Tuhan baik kan? Iya Tuhan baik. Ya udah ya Mas, saya pergi. Waktu saya pergi, hati saya bahagia. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya berbahagia. Waktu saya pulang, saya kasih tahu istri saya, sayang mobil penyok. Terus dia bilangin, kok kamu senyum-senyum aja? Gak apa-apa, itu barang fana. Yang tadi saya ketemu itu adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Terus saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu gak tadi sebelum saya tinggalin dia, saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Apaan? Kamu ngomong apa sama dia? Mas, buka HP Mas, buka. Tulis di note. Apaan? Tulis Billy Lantang. Billy Lantang. Siapa tuh Pak? Itu saya. Nah gini Mas, gini. Mas punya YouTube gak? Punya Pak. Nah nanti Mas buka YouTube di rumah, tulis nama saya. Ntar keluar tuh video-video. Oh Bapak pendeta. Gak penting mau pendeta gak penting. Mas nonton aja khotbah saya. Nanti pasti makin teduh hatinya. Oh iya ya Pak, makasih ya Pak. Saya percaya satu hari nanti rumahnya dia deketan sama saya di sorga. Amin. Saya gak akan bisa berikan yang terbaik kalau saya gak pernah terima yang terbaik dari Tuhan. Gimana kita bisa mengampuni orang kalau kita gak pernah terima yang terbaik dari Tuhan? Karena kita ditutup yang namanya agamawi, upaya-upaya manusia. Gak pernah ngalamin hubungan sama Yesus. Itu sebabnya ketika kita ngalamin yang terbaik, Alkitab mengatakan apa? Saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Bukan sama seperti orang itu ngasihin saya, bukan. Sama seperti Kristus mengasihi saya. Saya akan tutup dengan ini ya. Saya boleh minta satu volunteer pria, boleh maju ke atas sebentar aja. Gak disuruh ngomong. Boleh? Oke. Coba sembari kita menunggu, coba lihat Matius 11 ayat 28. Boleh kasih tahu namanya Pak? Riki. Pak Riki ya, oke. Pak Riki coba berdiri di sebelah kanan saya. Coba buka Matius 11 ayat 28 sampai 30 ayat terakhir kita. Ayat favorit jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Kecuali di NDC, di gereja-gereja lain ayat terakhir semua senang, bentar lagi pulang. Di NDC mukanya lapar firman semuanya, ya ayat terakhir gitu, beda. Matius 11 ayat 28, ini gara-gara ada 613 peraturan, oke? Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya bukan hanya 10 hukum Taurat loh, 613. Dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, janji Tuhan toh. Ayat berikutnya coba lihat.
Pikulah kuk yang kupasang. Kenapa pakai kuk? Kuk adalah sesuatu gambaran karena waktu saat itu orang bergerak di dalam bidang agraria. Kuk itu dipasang di atas dua lembu, bentuknya kayak salib sebenarnya. Dan kalau lembunya ke kanan, petaninya mau ke kiri, diapain? Ditarik kuknya. Dicemeti lagi. Perhatikan kalimat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah, learn from me. Karena aku lemah lembut, ya kan? Rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Berikutnya ayat terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Yesus lagi kasih tahu sebuah relationship. Gini, anggaplah saya Tuhan Yesus ya. Ini kuknya nih, ya. Ini Brother Ricky adalah pribadi kita semuanya, ya. Oke, kita lagi jalan sama-sama. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kita berjalan sama-sama. Satu hari Brother Ricky ini ke kanan, menyimpang ke kanan, jalan ke kanan. Yang Tuhan katakan apa sama dia? Rick, jangan ke kanan Rick. Ricky terus jalan, dia terus jalan. Enggak, jangan Rick. Terus abis itu karena dia gak mau nurut sama suara Tuhan, apakah Tuhan begini? Ya udah sana Ki, sana. Dia tidak pernah ninggalin kita loh. Dia akan ikutin kita. Dan sampai kepada titik di mana akhirnya kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa berarti bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa yang Tuhan langsung kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu di dalam hati kita adalah, nak, yang kamu baru lakukan itu salah nak. Yang iblis akan lakukan, dia akan serang kita, dia akan katakan begini, pecundang kamu, pendosa kamu, kamu orang yang sama sekali tidak tahu diri, tidak layak kamu di hadapan Tuhan. Kita rasa bersalah langsung. Oke, yang Tuhan katakan bukan begitu. Kalau besok, bulan depan, tahun depan, kita masih punya suara yang menuduh kita tentang dosa kita yang kita buat di saat itu bukan suara Tuhan. Kenapa Tuhan gak tarik Ricky untuk balik kepada dia? Firman Tuhan katakan begini, ketika dia sampai ke depan rumah kedua murid di perjalanan ke Emmaus, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia tidak pernah paksa kita. Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu berarti dia gak mau paksa masuk, berarti dalam hatinya gini, undang dong aku masuk. Ketika dia berjalan lagi bersama-sama, dan tiba-tiba Brother Ricky satu saat bilang, capek Tuhan, aku gak mau Tuhan jalan lagi, aku mau stop di sini. Tuhan lakukan apa? Ya udah sana Gi, gue di jalan sendiri. Enggak. Dengan kuk yang dipasang, dia akan tungguin, dia akan bilang gini, it's okay nak. Di dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi nyata dalam hidupmu. Amen. Gak apa-apa nak, aku sayang sama kamu nak. Sampai kapanpun kamu anak saya nak. Itu arti kuk yang dipasang. Dia gak pernah paksa kita dan tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Itu Tuhan kita. Terima kasih Brother Ricky. Saya tutup sama ini. Waktu saya udah habis, saya tutup sama ini. Ya, cepat aja. Anak saya namanya Keaton. Saya bilang sama dia, nak hati-hati jangan buka pintu mobil sembarangan. Karena di Jakarta ini ada, di Jabodetabek ada 18 juta motor. Motor di Jakarta belok dulu baru lihat. Jadi saya bilang hati-hati kalau buka pintu mobil. Satu hari, teman saya nginep di rumah. Dan saya bilang sama dia, bro, besok gue ada pelayanan. Dia bilang gini, besok gue anterin anak lu sekolah. Oke. Habis diantar ke sekolah, siang hari, teman saya bilang sama saya, Bill, mobil lo penyok. Kenapa? Karena tadi pagi waktu dia buka pintu mobil, dia gak lihat-lihat ketabrak motor. Di malam hari saya punya pilihan, marah-marah sama dia. Kenapa udah dibilangin gak lihat-lihat? Penyok tuh mobilnya. Di malam hari waktu pintu dibuka, saya bilang gini sama dia, Keaton, Daddy denger kamu ditabrak motor tadi pagi. Iya Dad, terus dia nangis. Daddy sorry ya Dad, mobilnya penyok. Yang saya katakan kepada dia, aku gak peduli mobilnya penyok. Are you okay? Kamu okay gak? Dia bilang aku okay Dad. Tapi aku buat salah. Aku gak lihat, aku gak denger-dengeran sama Daddy. It's okay, yang penting kamu okay. Waktu saya lagi peluk dia, saya bilang gini, Keaton, next time hati-hati ya nak. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Kepada orang yang selalu bilang begini. Kasih karunia berarti tiket buat dosa dong Pak. Ketika next time dia akan buka pintu mobil. Dia akan sangat berhati-hati. Karena dia akan ingat sama saya. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama saya. That's grace. Makin kita ngalamin kebaikan Tuhan, makin kita hati-hati, makin kita gak membuat dosa. Jadi kalau ada orang bilang gini, oh kalau gitu kasih karunia adalah tiket buat dosa, berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan. Makin kamu alamin kebaikan dia, you are being careful with your life. Alami Yesus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengar renungan tadi, izinkan saya untuk membahas beberapa hal penting. Namun sebelum itu, yuk, kami mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara ikut berdonasi untuk perkembangan channel ini. Link donasi ada di link komentar atau fitur Super Thanks yang disediakan YouTube. Terima kasih. Dalam segmen ini, Pastor Billy membawa kita masuk ke dalam sebuah bengkel spiritual, yaitu rumah tukang periuk. Beliau menggunakan perumpamaan tentang tanah liat dan penjunan, tukang periuk, untuk menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita saat kita sedang merasa hancur. 1. Tanah liat yang gagal di tangan penjunan. Pastor Billy menekankan sebuah poin yang sangat tajam. Ada kalanya tanah liat itu menjadi rusak atau gagal saat sedang dibentuk di atas roda pemutar. Menariknya, penjunan itu tidak langsung mengambil tanah liat itu lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak. Penjunan itu mengambil kembali tanah yang rusak tadi, menekannya kembali menjadi gumpalan, lalu menaruhnya kembali di atas roda pemutar untuk dibentuk menjadi bejana yang lain, sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh matanya. Pesan intinya adalah ini, kegagalanmu bukanlah akhir ceritamu di tangan Tuhan. Kita sering mengira kalau kita melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, Tuhan akan memecat kita dari rencananya. Padahal, materi ini mengingatkan kita bahwa selama tanah liat itu masih berada di tangan penjunan, proses pembentukan itu masih terus berlangsung. Masalahnya bukan pada seberapa hancur bejana itu, tapi apakah bejana itu tetap membiarkan dirinya berada di tangan sang pakar. 2. Proses menghancurkan untuk memulihkan. Terkadang Tuhan sengaja membiarkan kita hancur atau menekan kita kembali menjadi gumpalan tanah yang tidak berbentuk. Kenapa? Karena Tuhan melihat ada gelembung udara atau kerikil di dalam karakter kita, yang kalau dibiarkan akan membuat bejana itu pecah saat dimasukkan ke dalam tanur api nantinya. Proses ditekan kembali ini memang sakit, rasanya seperti kehilangan identitas, rasanya seperti mundur ke belakang. Namun, Pastor Billy menjelaskan bahwa ini adalah fase restorasi. Tuhan menghancurkan keangkuhan kita agar Dia bisa membangun kerendahan hati. Dia menghancurkan ketergantungan kita pada manusia agar Dia bisa membangun ketergantungan mutlak padanya. Tuhan sedang mengerjakan resep baru untuk hidupmu yang jauh lebih kuat dari yang lama. Air, rahmat, membuat kita tetap lentur. Tanah liat hanya bisa dibentuk kalau dia basah dan lentur. Kalau tanah liat itu kering dan keras, dia akan patah saat ditekan. Pastor Billy menjelaskan bahwa air ini bicara tentang rahmat dan kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang saat mengalami kehancuran hidup, hatinya menjadi keras, pahit, dan marah kepada Tuhan. Akibatnya mereka tidak bisa direstorasi. Materi ini mengajak kita untuk tetap basah oleh air mata pertobatan dan rahmat Tuhan. Saat kita tetap lembut, sesakit apapun tekanan tangan Tuhan, kita akan tetap bisa mengikuti putaran roda kehidupan. Kita tidak akan patah, melainkan akan terbentuk menjadi karya yang luar biasa. Memahami bahwa Tuhan adalah pakar restorasi, itu indah. Tapi bagaimana kita menjalaninya saat kita sedang ditekan oleh masalah ekonomi, keluarga, atau kegagalan pribadi? Ini adalah nilai-nilai praktis yang bisa kita terapkan. Nilai 1. Menyerah pada tangan yang tepat. Surrender. Seringkali kita mencoba memperbaiki diri kita sendiri. Kita mencoba menambal lubang-lubang hidup kita dengan motivasi manusia atau pelarian yang sia-sia. Penerapan, nilai pertama adalah surrender atau penyerahan diri. Jika hari ini hidupmu terasa berantakan, berhentilah mencoba menjadi penjunan bagi dirimu sendiri. Kamu adalah tanah liat, bukan tukang periuknya. Datanglah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini kepingan hidupku. Aku tidak bisa memperbaikinya, tapi aku menyerahkan kepingan ini ke tangan-Mu. Penyerahan diri adalah syarat utama dimulainya sebuah restorasi. Nilai 2. Sabar dengan kecepatan roda. Kecepatan roda hidup kita terkadang berputar sangat cepat sampai kita merasa pusing, atau terkadang diam di tempat. Kita sering ingin proses restorasi ini selesai dalam semalam. Pahami bahwa setiap bejana punya durasi pengerjaan yang berbeda. Jangan membandingkan proses restorasi hidupmu dengan orang lain. Jika Tuhan butuh waktu lebih lama untuk membentukmu, itu karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk menampung isi yang lebih besar.
Tetaplah di atas roda itu. Jangan melompat keluar hanya karena kamu merasa prosesnya terlalu lama atau menyakitkan. Nilai 3. Mengubah rasa malu menjadi kesaksian. Perspective shift. Banyak orang menyembunyikan retakan hidup mereka karena malu. Mereka pura-pura kuat, padahal di dalam mereka hancur. Penerapan? Dalam seni kintsugi di Jepang, barang yang pecah disambung kembali menggunakan emas, sehingga bekas retakannya justru menjadi bagian yang paling indah dan mahal. Terapkan ini dalam hidupmu. Jangan malu dengan masa lalumu yang hancur. Saat Tuhan merestorasimu, bekas retakan itu akan menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Kegagalanmu yang sudah dipulihkan adalah bukti bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nilai 4. Menjaga kelembutan hati. Masalah bisa membuat kita jadi orang yang pahit dan sinis. Orang sinis sulit untuk dibentuk kembali. Penerapan? Di tengah kesulitan, jagalah agar hatimu tetap lentur. Caranya bagaimana? Dengan rutin membasahi hati lewat syukur, sekalipun untuk hal-hal kecil. Syukur adalah pelumas yang membuat tanah liat hidup kita tetap mudah dibentuk oleh tangan Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu mengeras. Nilai 5. Percaya pada visi sang pakar. Tanah liat tidak tahu dia akan jadi apa. Hanya penjunan yang tahu hasil akhirnya. Kamu mungkin tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan bisnismu tutup atau hubunganmu berakhir. Tapi percayalah bahwa sang pakar punya visi yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tugasmu bukan untuk memahami rencananya secara utuh, tapi untuk mempercayai karakternya. Dia tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Dia hanya ingin membangun kamu kembali dengan standar yang lebih tinggi. 4. Kesimpulan dan penutup. Teman-teman, kita sampai di penghujung pembahasan naskah kita hari ini. Kalau ada satu hal yang ingin kamu ingat baik-baik, itu adalah ini. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan apa yang sedang Dia bentuk. Mungkin saat ini kamu merasa seperti tanah liat yang sedang ditekan habis-habisan. Rasanya sesak, rasanya tidak berbentuk, dan rasanya kamu kehilangan segalanya. Tapi ingatlah, tekanan itu bukan tanda bahwa Tuhan marah padamu. Tekanan itu adalah tanda bahwa Dia sedang sangat dekat denganmu. Dia sedang menyentuh setiap bagian hidupmu, membuang kerikil-kerikil yang bisa merusakmu, dan merancang sesuatu yang mulia dari kepingan-kepingan hancur itu. Jangan menyerah pada kehancuranmu. Jangan biarkan suara-suara di luar sana mengatakan bahwa kamu sudah tidak berguna. Kamu berada di tangan pakar yang paling hebat di alam semesta. Dan percayalah, saat Dia selesai mengerjakan restorasinya atas hidupmu, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur atas setiap kehancuran yang pernah terjadi. Karena itulah yang membuatmu menjadi mahakarya seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini sampai akhir. Saya berdoa supaya naskah ini membawa kesembuhan bagi hatimu. Kalau video ini menguatkanmu, jangan lupa bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin saat ini sedang merasa hancur. Mari kita sebarkan harapan bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang terlalu hancur untuk diperbaiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah di tangannya, tetaplah lentur, dan lihatlah keajaiban yang akan Dia kerjakan. Tuhan memberkati kita semua.